Assalamualaikum teman-teman. Hari ini saya mau masak pare. Untuk bahan yang perlu disiapkan ya teman-teman. Nah, di sini saya menggunakan sayur pare secukupnya. Ini sayur pare sudah saya potong-potong ya teman-teman. Nah, saya potongnya tipis saja. Sebelum dipotong-potong sayur pare, belah jadi dua ya teman-teman. Lalu buangkan dalamnya. Nah, dalamnya sayur pare ini terdapat putih-putihnya ya teman-teman. Nah, kalau bisa buangkan putih-putihnya itu sampai bersih dan kemudian potong sesuai selera, lalu taburi dengan garam. Nah, taburi dengan garam, diaduk-aduk, kemudian biarkan kurang lebih 15 menit. Lah, itu fungsinya adalah untuk mengurangi rasa pahit di pare ya teman-teman. Tapi kalau teman-teman suka rasa pahit, tidak usah dikasih garam juga tidak apa-apa. Nah, setelah 15 menit jangan lupa dicuci dengan air bersih. Nah, kemudian seperti ini ya teman-teman, ini sudah bersih dan rasa pahitnya pun juga sudah berkurang. Lalu siapkan untuk campuran ya teman-teman. Nah, di sini saya menggunakan 1 genggam daging sapi yang sudah saya cincang. Untuk teman-teman disesuaikan saja ya, mau menggunakan seberapa banyak. Nah, ini teman-teman, kemudian siapkan 2 butir telur. Lalu siapkan untuk bumbu tumis ya teman-teman, atau bumbu kasar. Nah, di sini saya menggunakan 3 siung bawang putih. Ini bawang putih sudah saya geprek dan sudah saya cincang seperti ini. Untuk teman-teman disesuaikan saja ya, mau digeprek, dicincang seperti ini, dipotong tipis-tipis ataupun dihaluskan ya, sesuai selera saja. Kemudian tambahkan 1 biji cabai merah besar. Nah, di sini karena saya takut pedas ya teman-teman, jadi saya tambahkan cabai merah besar dan di sini sudah saya potong-potong. Bagi teman-teman yang suka pedas ya, silahkan ditambahkan cabai rawit. Lalu di sini saya siapkan juga untuk jahe ya teman-teman, karena ada daging sapi dan telur ya, untuk mengurangi bau amis. Di sini saya tambahkan 3 potong jahe, kemudian saya potong kecil-kecil bak korek api. Nah, untuk teman-teman juga disesuaikan saja. Bagi teman-teman yang suka bawang merah ya, silahkan ditambahkan. Di satu tempat pecahkan telur ya teman-teman. Nah, ini itu ya, karena di sini saya tidak itu ya teman-teman, tidak membawa mangkok, jadi saya menggunakan tempat seadanya saja. Lalu siapkan 1 sendok teh tepung maizena dan kemudian tambahkan air ya teman-teman, lalu dilarutkan. Nah, kemudian setelah larut ya, masukkan ke dalam telur. Nah, seperti ini, dan lalu dikocok lepas ya teman-teman. Air dan tepung maizena fungsinya adalah untuk melembutkan telur ya, biar telur itu lembut dan kenyal. Ini telur tidak saya bumbu ya teman-teman. Bagi teman-teman yang suka dikasih bumbu ya, silahkan. Kemudian kita siap masak ya teman-teman. Panaskan minyak secukupnya. Nah, setelah minyak panas lalu goreng telur. Nah, untuk telur boleh diorak-arik di sini ya teman-teman, atau digoreng lalu diangkat dipotong-potong, itu juga hasilnya akan lebih bagus. Tapi ini saya orak-arik di sini saja atau dipotong-potong di sini saja, menyingkat waktu ya teman-teman. Angkat telur yang sudah digoreng matang. Kemudian panaskan sedikit minyak lagi ya teman-teman, lalu goreng bawang putih dan jahe. Bawang putih dan jahe goreng harum, kemudian masukkan daging sapi. Daging sapi ditumis-tumis ya teman-teman, lalu masukkan sayur pare. Sayur pare ditumis-tumis sebentar, lalu masukkan cabai merah besar. Nah, ditumis juga.
Kemudian bumbui dengan setengah sendok teh garam. Nah, bagi teman-teman yang suka asin ya silahkan ditambahkan 1 sendok teh gula pasir, merica bubuk secukupnya. Ini saya menggunakan kurang lebih setengah sendok teh saja. Kemudian diaduk rata, lalu masukkan telur, diaduk rata. Kemudian tambahkan sedikit air ya teman-teman, kurang lebih 2 sendok makan saja. Nah, kemudian diaduk rata. Ini ada sedikit basah ya teman-teman. Jangan lupa tes rasa ya teman-teman, apa yang kurang silahkan ditambahkan ya. Bagi teman-teman yang suka penyedap rasa atau saus tiram, nah silahkan ditambahkan. Sekira bumbu sudah pas, rasa sudah oke ya teman-teman. Kemudian siap untuk diangkat, taruh di satu piring. Nah, itu tadi bagaimana cara masaknya ya teman-teman. Mudah saja, simple saja, dan yang jelas rasanya juga enak, nikmat. Resep ini tentunya disukai keluarga ya teman-teman. Anak-anak pastinya juga suka banget karena tidak pedas. Nah, bagi teman-teman yang suka pedas ya, jangan lupa silahkan ditambahkan cabai rawit atau saus sambal, itu akan lebih nikmat. Resep yang simple, mudah, dan enak ya teman-teman. Cepat cara buatnya, untuk bahan pun juga mudah didapat, harga terjangkau. Resep ini kalau teman-teman tidak mencoba tidak akan pernah tahu bagaimana rasanya ya. Rasa yang begini sedap, gurih, nikmat tanpa penyedap rasa. Nah, resep ini cocok banget untuk lauk berbuka puasa atau untuk lauk makan sahur ya teman-teman. Silahkan dicoba resepnya ya teman-teman, semoga bermanfaat. Terima kasih yang sudah menyimak. Selamat mencoba dan selamat makan. Ketemu lagi di video berikutnya. Jangan lupa share ya. Terima kasih.